Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jabar Ramadan, NPM 231501094. Saya dari kelompok 2B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkodoan yang merupakan tugas akhir dari praktikum judul pengkodoan, yang dimana ini merupakan tugas akhir dari praktikum tersebut. Pertama-tama, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi dari pengkodoan ini. Di dalam pengkodoan ada yang namanya BCD atau Binary Coded Decimal. Binary Coded Decimal itu merupakan sistem sandi berbobot yang merupakan salah satu cara penulisan angka desimal pada setiap digitnya yang direpresentasikan dalam bilangan biner. Nah, biasanya itu direpresentasikan oleh 4 bit bilangan biner yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Misalnya 0 dalam binernya 000 atau 9 dalam binernya 1001. Kemudian pada pengkodean ini terdapat dua hal yang penting, yaitu counter dan decoder, atau dengan encoder juga. Keterkaitan antara counter dengan pengkodean atau decoder ini biasanya terjadi ketika counter itu digunakan untuk menghasilkan angka yang kemudian ditampilkan pada 7 segment display. Jadi dengan kata lain, counter itu menghasilkan angka yang kemudian diproses oleh decoder yang kemudian ditampilkan pada 7 segment display. Kemudian ada 7 segment display, yang dimana 7 segment display itu merupakan komponen elektronik yang terdiri dari segmen-segmen. Biasanya ada, sesuai dengan namanya, yaitu ada 7 segmen yang digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal. Nah, angka-angkanya itu bisa berupa dari 0 sampai 8 sampai 9. Maaf, salah. Kemudian segmen-segmen tersebut disusun membentuk angka 8, yang dimana segmen-segmen itu dibagi dengan beberapa nama, yaitu misalnya segmen yang atas A, yang kanan atas B, kanan bawah C, dan bawah dasar itu D, kiri bawah itu E, kiri atas itu F, dan yang di tengah itu merupakan G. Nah, biasanya 7 segment ini ada juga yang menggunakan titik untuk bilangan pecahan, yang dimana itu bisa menampilkan angka pecahan, dan titik itu biasanya disebut dengan dot. Itu merupakan bagian dari dot matrix, sebutan 7 segmentnya. Namun pada praktikum kali ini kami hanya menggunakan 7 segment display yang biasa, yang hanya menampilkan angka tanpa menampilkan dots-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rangkaian encoder dan decoder, yang spesifiknya yaitu decoder common anoda. Kita masuk ke bagian rangkaian encoder yang terlebih dahulu. Di sini rangkaian encoder yang saya gunakan menggunakan IC 74147, yang dimana IC ini memiliki 9 input dan 4 output, yang masing-masing outputnya melalui gerbang NOT. Input-input tersebut 1 sampai 9 itu merupakan nilai desimal yang ingin kita rubah ke bentuk biner, dan input-input ini pada IC ini akan aktif ketika diberikan logical low. Jadi di sini pada gambar bisa kita lihat mengapa input-inputnya satu semua, karena ini belum kita aktifkan. Nah, terus ketika kita mengaktifkan salah satu inputnya ke logical low, maka akan menampilkan output yang merupakan bilangan biner dari input yang kita masukkan. Misalkan kita memasukkan input ke input logic state yang 9, maka akan menampilkan output biner yaitu 1001, merupakan bilangan biner dari 9. Dan di sini mengapa outputnya melalui gerbang NOT terlebih dahulu, karena output yang keluar dari IC ini dia merupakan bentuk aktif, karena di sini kan logic state pada bentuk defaultnya itu
inputnya satu, maka dia otomatis akan satu semua kalau belum ada salah satu yang diaktifkan. Namun ketika salah satu diaktifkan, maka akan ada yang berubah menjadi nol juga atau menjadi logical low, dan logical low itu dibalikkan karena kita menggunakan IC ini, dimana IC ini tuh akan aktif ketika logikanya low. Makanya kita ada gerbang NOT di sini, yaitu berfungsi untuk membalikkan logikanya sehingga menampilkan bilangan biner yang sesuai. Nah, untuk IC ini sendiri juga, dia untuk encoder ini ketika ada beberapa, minimal 2 atau beberapa input aktif atau dalam logika low, maka yang akan ditampilkan outputnya hanya input yang tertinggi atau bilangan desimal yang tertinggi. Misalnya kita mengaktifkan bilangan input 2, 3, dan 9 atau 2, 3, dan 8, maka yang aktif yang keluar di output hanyalah input yang lebih tinggi daripada 2 dan 3. Misalnya tadi 9 atau 8, maka output binernya akan menampilkan biner dari input yang tinggi, nilainya tinggi. Pada contoh ini saya mengaktifkan input ke-3 dan ke-8, dan dapat dilihat bahwa memang output yang keluar itu merupakan bilangan biner dari 8, yaitu 1, 0, 0. Jadi input ketiganya itu tidak keluar karena ada input nilai yang lebih tinggi aktif. Jika ingin menampilkan input yang lebih rendah, maka kita harus memasukkan logika tinggi lagi ke input yang lebih tinggi. Berikutnya kita masuk ke rangkaian decoder common anoda. Terlihat pada rangkaian ini menggunakan IC 7447 dan terdapat 4 input, yang dimana input ini merupakan bilangan biner atau bilangan BCD tadi yang kita gunakan. Kemudian bilangan BCD ini akan diproses oleh decoder ini, yang kemudian ditampilkan kepada 7 segment display. Terdapat, kita bisa lihat juga bahwa di sini ada output, yaitu dimana outputnya ada 7 sesuai dengan 7 segment display. Dan di sini untuk logika decoder common anoda ini juga, logikanya itu output akan aktif ketika sinyalnya itu berada dalam kondisi logika low atau 0. Di sini kita bisa lihat bahwa inputnya yaitu A, B, C, D, dan outputnya itu QA, QB, QC, QD, QE, QF, dan QG. Oh iya, di sini selain ada 4 input di awal, tapi terdapat 3 controller juga, yaitu BI, RBO, dan RBI, dan LT. Ini untuk BRI sendiri akan saya jelaskan, yaitu BI itu merupakan blanking input, atau bisa kita kenal dengan secara sederhana, blanking input itu fungsinya untuk mematikan semua lampu pada 7 segment display atau mematikan semua sinyal. Jadi kita tidak perlu merubah logika atau kita harus merubah inputnya satu-satu, tapi ketika BI-nya itu aktif, maka akan pada kondisi semula lagi atau mati. Kemudian kalau untuk LT itu untuk kepanjangan dari lamp test, ya, untuk mengecek atau ngetes lampunya itu hidup atau tidak. Kemudian ada RBI, ripple blanking input. Ripple blanking input itu ketika kita menggunakan beberapa display, misalnya kita ingin menggunakan 3 display untuk menampilkan bilangan ribuan, yang dimana itu dihubungkan, dan RBI itu berfungsi sama seperti BI, tapi dia untuk dihubungkan ke rangkaian yang lainnya, maksudnya ke display yang lainnya. Kemudian di sini setiap masing-masing output itu dihubungkan oleh resistor juga. Di sini kita lihat resistornya itu bertegangan dengan nilai 220 ohm, yang dimana resistor ini berfungsi untuk menghambat daya sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas daya, atau yang kita bisa bilang dapat meledakkan dari lampunya ini.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketika kita inputkan. Oh ya, tadi saya sebelumnya lupa menjelaskan kenapa pada display ini juga terhubung oleh power. Ya, dimana cara kerja decoder common anoda itu aktif ketika nilainya logikanya 0. Maka ketika kita sudah memberikan logika 0, di displaynya kita juga harus hubungkan ke logika positif atau logika tinggi atau 1. Kemudian untuk pada input yang kita masukkan di rangkaian ini merupakan 110, yaitu bilangan BCD dari 7, dan dapat kita lihat bahwa di sini outputnya, kita fokus ke outputnya bukan ke inputnya. Yang dimaksud dengan aktif ketika logika 0 tuh pada bagian outputnya ini, yang keluar dari cabang ini, bukan yang pada bagian input. Jadi pada bagian ini Ki A, Ki B, Ki C itu bernilai logika 0, yang menandakan bahwa output ini aktif. Jadi bagian segmen A, segmen B, dan segmen C aktif sehingga membentuk angka 7. Kemudian sisanya Ki D, Ki E, Ki F, Ki G bernilai 1, berlogika tinggi, yang sehingga menampilkan logika yang tidak aktif pada display. Jadi untuk di segmen D, E, F, G itu tidak aktif dan menampilkan angka 7 pada display ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.